warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Nah, apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut sebagai AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, serta mengambil keputusan. Selanjutnya adalah definisi AI menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil 3 ahli, yaitu yang pertama menurut John McCarthy atau disebut sebagai Bapak AI. Ia berkata bahwa kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa dalam membuat mesin cerdas, khususnya program komputer yang cerdas. Sedangkan yang kedua menurut Ensiklopedia Britannica. Ia berkata AI adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dan yang ketiga, menurut IBM, ia berkata bahwa AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seperti pikiran manusia. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan AI. AI berkembang mulai pada tahun 1950-an sampai sekarang. Pada tahun 1950-an sampai 1970-an, Alan Turing memperkenalkan konsep AI dengan istilah artificial intelligence. Ini diciptakan pada tahun 1956. Pada tahun ini, sistem pakar mulai berkembang. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, AI mengalami kemajuan dengan sistem pakar, tetapi mengalami AI winter yang mengakibatkan keterbatasan teknologi. Yang ketiga, pada tahun 2000-an dan 2010-an, machine learning dan NLP berkembang pesat. IBM Watson memenangkan kuis Jeopardy pada tahun 2011 dan deep learning mulai populer. Pada tahun 2012 sampai sekarang, deep learning mendominasi AI dengan pencapaian seperti AlphaGo pada tahun 2016 dan AI generatif seperti ChatGPT pada tahun 2020-an. Nah, pada saat ini AI terus berkembang dengan peningkatan komputasi, big data, dan algoritma yang semakin canggih. Selanjutnya adalah jenis-jenis AI. Jenis AI terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan tingkat kecerdasan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Artificial Neural Intelligence atau kita sebut sebagai AI lemah. AI ini fokus pada tugas tertentu, tetapi tidak bisa berpikir sendiri. Contohnya, ChatGPT, Siri, dan sistem rekomendasi. Yang kedua adalah Artificial General Intelligence atau kita sebut sebagai AI kuat. AI ini mampu berpikir dan belajar seperti manusia, tetapi sayangnya AI ini masih dalam tahap penelitian. Yang ketiga adalah Artificial Super Intelligence atau disebut sebagai AI super. AI ini lebih cerdas dari manusia, bisa membuat keputusan sendiri, tetapi AI ini masih bersifat teoritis. Nah, jenis yang kedua adalah berdasarkan fungsionalitas. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Reactive Machines. Ia merespon input tanpa memori. Contohnya, IBM Deep Blue atau catur. Yang kedua, Limited Memory. Dia bisa belajar dari data sementara. Contohnya, mobil otonom dan chatbot. Yang ketiga adalah Theory of Mind. Ia memahami emosi dan interaksi sosial, tetapi AI ini masih dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah Self-Aware AI. Ia memiliki kesadaran diri dan bisa berpikir mandiri, tetapi AI ini masih bersifat teori. Selanjutnya adalah manfaat AI. Manfaat AI ada 8. Yang pertama, otomatisasi tugas. AI bisa menggantikan pekerjaan rutin agar lebih cepat dan efisien.
Yang kedua, produktivitas meningkat. Manfaat AI, proses kerja jadi lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. AI bantu analisis data dan beri rekomendasi akurat. Manfaat yang keempat adalah layanan pelanggan. Chatbot AI bisa melayani 24 jam non-stop. Yang kelima adalah bidang medis. Manfaat AI di bidang medis membantu diagnosis penyakit dan pengembangan obat. Yang keenam adalah transportasi cerdas. Manfaat AI pada transportasi cerdas digunakan pada mobil otonom dan manajemen lalu lintas. Yang ketujuh, manfaat AI di bidang pendidikan. AI menyesuaikan materi belajar sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah keamanan siber. Manfaat AI pada keamanan siber yaitu untuk mendeteksi dan menangani ancaman secara real time. Selanjutnya adalah tujuan AI. Nah, tujuan AI ada 5. Yang pertama, meniru kecerdasan manusia. AI dikembangkan agar bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. AI bertujuan mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan menghemat biaya operasional. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kompleks. Tujuan AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan solusi yang sulit diselesaikan manusia sendiri. Tujuan AI yang keempat yaitu menciptakan teknologi cerdas seperti robot, kendaraan otonom, asisten virtual, dan sistem prediksi otomatis. Dan yang terakhir, tujuan AI adalah membantu kehidupan manusia. Tujuannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, mulai dari hiburan, kesehatan, hingga pendidikan. Selanjutnya adalah cara kerja AI. Cara kerja AI ada 6. Yang pertama, pengumpulan data. AI membutuhkan data sebagai bahan belajar. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau angka. Yang kedua, cara kerja AI adalah pemrosesan data. Data dibersihkan, dikategorikan, dan disiapkan agar bisa digunakan oleh sistem AI. Yang ketiga adalah pelatihan model atau training. Algoritma AI dilatih dengan data tersebut agar dapat mengenali pola dan membuat prediksi atau keputusan. Nah, cara kerja AI yang keempat yaitu untuk pengujian model atau testing. Model diuji dengan data baru untuk melihat seberapa baik hasilnya dan dilakukan penyempurnaan. Cara kerja AI yang kelima yaitu implementasi. Setelah cukup akurat, AI digunakan dalam aplikasi nyata seperti chatbot, deteksi wajah, atau rekomendasi produk. Dan yang terakhir, cara kerja AI yaitu pembelajaran berkelanjutan. Beberapa AI terus belajar dari data baru agar semakin cerdas dan relevan. Selanjutnya adalah komponen utama dalam AI. Ini ada 5. Yang pertama adalah data. Data adalah bahan baku utama AI. Tanpa data, AI tidak bisa belajar atau mengambil keputusan. Yang kedua adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau rumus yang digunakan untuk memproses data dan membuat prediksi atau keputusan. Yang ketiga adalah model. Model adalah hasil dari pelatihan algoritma dengan data. Model ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas cerdas seperti pengenalan wajah atau analisis teks. Komponen utama dalam AI yang keempat yaitu komputasi atau perangkat keras dan infrastruktur. AI membutuhkan daya komputasi tinggi, terutama untuk machine learning dan deep learning. Ini termasuk GPU, CPU, dan cloud computing. Yang kelima adalah lingkungan, merupakan sistem tempat AI dijalankan, seperti software dan framework, misalnya TensorFlow, PyTorch, atau layanan cloud. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup AI. Ruang lingkup AI yang pertama, machine learning atau disingkat sebagai ML.
cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua adalah deep learning, subset machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data kompleks. Yang ketiga adalah natural language processing atau NLP, teknologi AI yang memungkinkan mesin memahami dan merespon bahasa manusia. Yang keempat adalah computer vision, cabang AI yang memungkinkan komputer menganalisis dan memahami gambar atau video. Yang kelima adalah expert system atau sistem pakar. Nah, sistem berbasis AI yang rancang untuk meniru pengambilan keputusan manusia dalam bidang tertentu. Dan terakhir adalah robotik dan automation, integrasi AI dalam robot untuk melakukan tugas secara otomatis. Selanjutnya adalah ruang lingkup AI yang pertama, yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Nah, apa sih machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Bagaimana sih cara kerja machine learning ini? Cara kerjanya yaitu dengan komputer menganalisis data, terus mengenali pola, dan akhirnya membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Nah, jenis-jenis machine learning ini ada 3. Yang pertama, supervised learning. Ia belajar dari data berlabel, contohnya klasifikasi email spam. Yang kedua adalah unsupervised learning. Dia belajar dari data tanpa label, contohnya pengelompokan pelanggan. Yang ketiga adalah reinforcement learning. Ia belajar dari percobaan dan kesalahan, contohnya robot belajar berjalan. Contoh penerapan machine learning ini, yang pertama, rekomendasi film atau yang kita sering sebut sebagai Netflix. Yang kedua, deteksi wajah. Dan yang ketiga adalah filter spam email. Selanjutnya adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Apa sih deep learning? Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks dengan banyak lapisan untuk memproses data kompleks. Cara kerja deep learning yaitu yang pertama, meniru cara kerja otak manusia. Yang kedua, setiap lapisan belajar pola dari data. Yang ketiga, semakin dalam lapisannya, semakin kompleks pola yang bisa dipelajari. Kelebihan deep learning ini, yang pertama, dapat mengenali pola yang sangat rumit. Yang kedua, akurasi tinggi dalam tugas-tugas seperti pengenalan suara dan gambar. Contoh pengenalan deep learning ini, yang pertama, pengenalan wajah atau yang kita sebut sebagai Face ID. Yang kedua, penerjemah otomatis atau yang kita sebut sebagai Google Translate. Yang ketiga, asisten suara atau disebut sebagai Siri dan Google Assistant. Dan yang terakhir adalah mobil tanpa sopir yang kita sebut sebagai self-driving cars. Selanjutnya adalah Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah cabang AI yang membuat komputer bisa memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia, teks atau suara. Fungsi utama NLP yaitu yang pertama, memahami makna kata dan kalimat. Yang kedua, menerjemahkan antar bahasa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir adalah menganalisis sentimen. Nah, natural language processing ini mempunyai tantangan. Yang pertama, ambiguitas bahasa. Yang kedua, sarkasme atau idiom. Yang ketiga adalah konteks budaya. Contoh penerapan NLP ini, yang pertama, chatbot dan asisten virtual seperti ChatGPT, Siri, dan Google Assistant. Yang kedua adalah Google Translate. Yang ketiga adalah autocorrect dan prediksi teks. Dan yang terakhir adalah analisis opini di media sosial. Selanjutnya adalah computer vision. Computer vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer melihat,
mengenali dan memahami gambar atau video layaknya manusia. Cara kerja computer vision yaitu yang pertama, menerima input visual, yaitu gambar atau video. Yang kedua, menganalisis pola piksel dan bentuk. Yang ketiga, mengidentifikasi objek, wajah, gerakan, dan lain-lain. Manfaat computer vision ada 3. Yang pertama, meningkatkan akurasi pengawasan. Yang kedua, mempercepat diagnosis medis. Yang ketiga, membantu sistem otomatis dalam navigasi. Contoh penerapan computer vision yaitu yang pertama, pengenalan wajah atau Face ID. Yang kedua, kamera keamanan pintar atau disebut sebagai CCTV AI. Yang ketiga adalah deteksi penyakit dari citra medis atau kita sebut sebagai MRI atau X-ray. Dan mobil otonom yaitu yang mendeteksi lampu, rambu, dan pejalan kaki. Selanjutnya adalah expert system. Expert system adalah sistem berbasis komputer yang meniru kemampuan seorang pakar manusia dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Komponen utama yaitu yang pertama, knowledge base, basis pengetahuan berisi fakta dan aturan dari seorang ahli. Yang kedua adalah inference engine, yaitu mesin penalaran yang menganalisis dan menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah user interface, tampilan untuk berinteraksi dengan pengguna. Nah, kelebihan expert system ini yaitu yang pertama, konsisten dalam memberi keputusan. 2. Tersedia 24/7. Yang ketiga, bisa menyimpan pengalaman dan pengetahuan ahli. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, diagnosis medis atau sistem pakar dokter. Yang kedua, sistem rekomendasi tanaman atau pupuk. Yang ketiga adalah deteksi kerusakan mesin dalam industri. Selanjutnya adalah robotic and automation. Nah, apa sih robotik itu? Robotik adalah ilmu dan teknologi tentang perancangan, pembangunan, dan penggunaan robot. Sedangkan automation adalah proses otomatisasi tugas tanpa campur tangan manusia, biasanya menggunakan AI dan robot. Nah, robotik dan automation ini memiliki perbedaan utama, yaitu perbedaannya, robot adalah perangkat fisik, sedangkan otomasi bisa terjadi dalam bentuk digital atau fisik. Contoh penerapan robotik and automation yaitu yang pertama di bidang industri. Di bidang industri, contoh penerapannya yaitu robot lengan otomatis di pabrik. Di bidang kesehatan, contoh penerapannya yaitu robot bedah presisi tinggi. Di bidang rumah tangga, contoh penerapannya yaitu vacuum cleaner otomatis, misalnya Roomba. Dan yang terakhir adalah di bidang logistik. Contoh penerapannya adalah robot gudang di Amazon. Nah, manfaat robotic and automation. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dan yang ketiga adalah bekerja non-stop atau 24/7. Tantangan robotic and automation yang pertama, biaya awal tinggi. Yang kedua, butuh keahlian teknis. Dan yang terakhir adalah potensi menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya adalah big data. Big data adalah kumpulan data berukuran sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diproses dengan cara tradisional. Ciri-ciri big data yaitu 5V. Yang pertama, volume, jumlah data yang sangat besar. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan dan diproses. Yang ketiga, variety, yaitu ragam jenis data atau teks, gambar, video, dan lain-lain. Yang keempat, veracity, keakuratan dan keandalan data. Dan yang terakhir adalah value, yaitu nilai atau manfaat dari data. Nah, peran big data dalam AI yang pertama, menjadi bahan utama pembelajaran AI. Yang kedua, membantu AI mengenali pola yang kompleks. Dan yang ketiga, meningkatkan akurasi model AI.
Contoh sumber big data yang pertama, media sosial. Yang kedua, transaksi online. Yang ketiga, sensor IoT. Dan yang keempat, log system. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses penyimpanan data, aplikasi, dan layanan komputasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Nah, fungsi dalam AI yang pertama, menyediakan daya komputasi besar untuk pelatihan model AI. Yang kedua, menyimpan dan mengelola big data. Yang ketiga, menjalankan aplikasi AI secara real-time di berbagai perangkat. Jenis layanan cloud yang pertama adalah IaaS, yaitu Infrastructure as a Service. Contohnya Amazon AWS atau Google Cloud. Yang kedua adalah PaaS, Platform as a Service. Contohnya Microsoft Azure. Yang ketiga adalah SaaS atau Software as a Service. Contohnya Google Docs and Dropbox. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama, pelatihan chatbot dengan GPU Cloud. Yang kedua, penyimpanan data dari sensor IoT. Dan yang ketiga adalah pengolahan gambar dan video dengan AI. Selanjutnya adalah AI dan IoT atau Artificial Intelligence and Internet of Things. IoT adalah jaringan perangkat fisik, yaitu sensor, kamera, mesin, dan lain-lain yang terhubung ke internet dan saling bertukar data. Yang kedua, AI digunakan untuk menganalisis dan mengambil keputusan dari data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Hubungan AI dan IoT adalah IoT mengumpulkan data, AI memproses data dan membuat keputusan otomatis. Nah, hasil dari IoT dan AI ini, sistem menjadi cerdas, efisien, dan real-time. Contoh penerapan AI dan IoT yaitu di bidang smart home. AI mengatur suhu ruangan berdasarkan data dari sensor. Yang kedua adalah di bidang smart city, manajemen lalu lintas otomatis. Yang ketiga di bidang kesehatan, gelang pintar mendeteksi detak jantung abnormal. Dan yang keempat adalah di bidang industri, prediksi kerusakan mesin dari sensor getaran. Manfaat AI dan IoT yaitu yang pertama, otomatisasi cerdas. Yang kedua, efisiensi energi dan waktu. Yang ketiga, pemeliharaan prediktif. Dan yang terakhir adalah kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya adalah penerapan AI di dunia nyata. Nah, kita masuk ke penerapannya nih. Penerapan AI di bidang kesehatan. Yang pertama adalah diagnosis medis otomatis. AI menganalisis gambar medis seperti MRI, CT scan, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit seperti kanker, pneumonia, dan lain-lain. Yang kedua adalah robot bedah presisi. Robot berbasis AI membantu dokter melakukan operasi dengan lebih akurat dan minim risiko. Yang ketiga adalah pemantauan pasien jarak jauh. AI membaca data dari alat wearable atau jam pintar, sensor, detak jantung, dan memberikan peringatan dini. Yang keempat adalah asisten virtual dan chatbot kesehatan, memberi jawaban cepat atas pertanyaan kesehatan umum dan mengingatkan jadwal minum obat. Yang kelima adalah analisis data medis. AI menyaring data riwayat pasien untuk memprediksi potensi penyakit dan membantu pengambilan keputusan dokter. Yang keenam adalah perawatan personalisasi. AI merekomendasikan pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi dan genetik pasien. Selanjutnya adalah manfaat utama penerapan AI di bidang kesehatan. Yang pertama, diagnosis lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi tenaga medis. Yang ketiga, pemantauan 24 jam.
Dan yang terakhir adalah perawatan lebih personal. Selanjutnya adalah penerapan AI di bidang pendidikan. Nah, AI digunakan untuk menyesuaikan metode belajar, memberikan feedback otomatis, dan membantu guru serta siswa belajar lebih efisien. Contoh penerapan AI di pendidikan. 1. Platform belajar adaptif atau adaptive learning. Contohnya, Khan Academy dan Duolingo. AI menyesuaikan materi sesuai kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Yang kedua adalah penilaian otomatis. AI memeriksa soal pilihan ganda, bahkan esai, dan memberikan nilai serta umpan balik. Yang ketiga adalah chatbot pendidikan, membantu menjawab pertanyaan siswa 24/7, contohnya chatbot bimbel online. Yang keempat adalah pendeteksian kecurangan ujian. AI digunakan dalam sistem online proctoring untuk mendeteksi gerakan mencurigakan saat ujian. Yang selanjutnya adalah perencanaan kurikulum cerdas. AI menganalisis hasil belajar siswa untuk menyusun materi yang lebih tepat dan personal. Manfaat AI di pendidikan: yang pertama, pembelajaran lebih personal. Yang kedua, akses belajar kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, membantu guru menghemat waktu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya adalah penerapan AI di bidang industri dan manufaktur. AI digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi, memprediksi kerusakan mesin, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas produk. Contoh penerapan AI di industri: yang pertama, maintenance predictive atau predictive maintenance. AI memprediksi kapan mesin akan rusak berdasarkan data sensor dan mengurangi downtime dan biaya perbaikan. Yang kedua adalah kontrol kualitas otomatis. AI dengan computer vision memindai produk cacat di jalur produksi. Contohnya deteksi retak, goresan, atau kesalahan cetak. Nah, yang ketiga adalah robot otomatis di pabrik atau industrial robotic. Robot cerdas yang mengangkat, merakit, atau mengemas produk dan dapat belajar dari lingkungan dan menyesuaikan gerakan. Yang keempat adalah perencanaan produksi dan supply chain. AI memprediksi permintaan pasar dan mengatur logistik secara efisien. Yang kelima adalah keamanan kerja. Kamera AI mendeteksi pelanggaran keselamatan atau kecelakaan di area kerja. Selanjutnya adalah manfaat AI di bidang industri dan manufaktur. Yang pertama, produksi lebih cepat dan presisi. Yang kedua, efisiensi biaya operasional. Yang ketiga, minim kesalahan manusia. Dan yang keempat adalah meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah tantangan AI. AI yang membantu manusia juga memiliki tantangan, di mana tantangan etika dalam kecerdasan buatan. Tantangan etikanya yaitu yang pertama, privasi dan keamanan data. AI sering menggunakan data pribadi untuk belajar dan membuat keputusan. Risiko: karena AI menggunakan data pribadi, maka risiko kebocoran dan penyalahgunaan data sangat tinggi. Yang kedua, bias dan diskriminasi. AI bisa bersikap tidak adil jika dilatih dengan data yang bias. Contohnya, AI rekrutmen lebih memilih kandidat dari kelompok tertentu. Ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas. Pada nomor 3 ini, keputusan AI sering dianggap sebagai kotak hitam atau black box. Nah, sulit mengetahui bagaimana AI mengambil keputusan. Yang keempat adalah pengangguran karena otomatisasi. AI menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor, menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, tanggung jawab hukum.
Nah, jika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Pengembang, pemilik, atau pengguna? Selanjutnya adalah defect atau manipulasi informasi. AI bisa menciptakan konten palsu yang terlihat sangat nyata dan bisa digunakan untuk penipuan atau propaganda. Selanjutnya adalah tantangan AI dalam hal privasi. Pengumpulan data pribadi. AI membutuhkan banyak data untuk belajar, termasuk data pribadi seperti lokasi, riwayat pencarian, dan rekam medis, serta lain-lain. Yang kedua adalah pengumpulan tanpa izin bisa melanggar hak privasi individu. Yang kedua adalah risiko kebocoran data. Data yang disimpan di server bisa diretas atau disalahgunakan. Contohnya, data pasien atau pengguna aplikasi bocor ke pihak ketiga. Nah, yang ketiga adalah pengawasan berlebihan atau surveillance. Pada nomor 3 ini, AI digunakan dalam kamera CCTV, pintar, pelacak wajah, dan sistem pemantauan lainnya. Bisa melanggar kebebasan dan membuat orang merasa diawasi terus-menerus. Yang keempat adalah penggunaan data tanpa transparansi. Banyak pengguna tidak tahu data mereka digunakan untuk apa dan oleh siapa. Kurangnya persetujuan dan kontrol dari pemilik data. Yang kelima adalah pelanggaran hak individu. AI bisa salah menilai seseorang berdasarkan data pribadinya yang dapat memengaruhi hak mereka. Contohnya, ditolak kredit, ditandai sebagai tersangka, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tantangan AI dalam risiko pengangguran. Nah, yang pertama adalah otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Mesin dan robot berbasis AI menggantikan pekerjaan yang berulang dan fisik, seperti kasir yang akan digantikan oleh self-service machine. Yang kedua adalah operator pabrik yang akan digantikan oleh robot otomatis. Dan yang terakhir adalah supir yang akan digantikan oleh mobil otonom. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan tenaga kerja. Banyak pekerjaan tradisional hilang serta kebutuhan bergeser ke skill teknologi dan data. Yang ketiga adalah kesenjangan digital. Mereka yang tidak punya akses atau kemampuan digital berisiko tertinggal, membuat ketimpangan sosial makin lebar. Nah, yang keempat adalah dampak psikologis dan sosial. Hilangnya pekerjaan bisa menimbulkan stres, ketidakpastian ekonomi, dan keresahan sosial. Yang kelima, tantangan bagi pemerintah dan dunia pendidikan. Perlu kebijakan pelatihan ulang atau reskilling dan kurikulum baru, serta membuka lapangan kerja baru berbasis teknologi. Selanjutnya adalah tantangan AI dalam keamanan sistem. Pertama, serangan terhadap model AI atau adversarial attack. Penyerang bisa memanipulasi input agar AI membuat keputusan yang salah. Contohnya, gambar dimodifikasi sedikit agar AI salah mengenali rambu lalu lintas. Yang kedua, pemanfaatan AI untuk serangan siber. AI juga bisa digunakan oleh peretas untuk 1. Mencari celah sistem lebih cepat. 2. Melakukan phishing yang lebih meyakinkan. Ketiga adalah menyerang sistem otomatis secara masif. Yang ketiga adalah kebocoran data dan privasi. Model AI bisa mengingat data sensitif dan pelatihan, risiko pencurian, data pribadi atau informasi perusahaan. Nah, yang keempat adalah ketergantungan terhadap AI. Sistem keamanan yang terlalu bergantung pada AI bisa lumpuh jika model gagal atau diserang. Serta keputusan AI tidak selalu dapat dipercaya 100%. Nah, yang kelima adalah kurangnya transparansi dalam keputusan AI.
yaitu sulit melacak dan memahami kesalahan AI jika sistemnya seperti black box. Selanjutnya adalah masa depan kecerdasan buatan atau AI. Selain memiliki tantangan, AI juga memiliki masa depan, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi AI yang lebih canggih. AI akan semakin pintar dalam memahami konteks emosi dan berpikir seperti manusia, yaitu Artificial General Intelligence. Yang kedua, kemampuan multitugas dan kolaborasi dengan manusia akan meningkat. Yang kedua, integrasi AI dalam semua aspek kehidupan. AI akan menjadi bagian dari hampir semua bidang: pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, pertanian, hingga pemerintahan. Yang ketiga adalah kolaborasi manusia dan AI atau human-AI collaboration. AI bukan untuk menggantikan manusia, tapi bekerja bersama manusia untuk menyelesaikan masalah kompleks. Yang keempat adalah tantangan etika semakin kritis. Dibutuhkan regulasi global, transparansi, dan pengawasan agar perkembangan AI tetap aman dan adil. Yang kelima, munculnya lapangan kerja baru berbasis AI. Profesi seperti AI trainer, data ethicist, dan manager AI human interaction akan muncul. Yang keenam adalah potensi positif versus risiko. AI bisa membawa kemajuan besar bagi umat manusia, tetapi harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian sosial atau moral. Nah, selanjutnya adalah AI dan masa depan dunia kerja. Yang pertama, otomatisasi pekerjaan rutin. AI menggantikan tugas-tugas berulang seperti entry data, customer service, dan produksi. Yang kedua adalah efisiensi meningkat, tapi juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Yang kedua, munculnya pekerjaan baru berbasis teknologi. AI menciptakan profesi baru seperti data analis, AI engineer, spesialis etika AI, dan human AI interaction designer. Nah, yang ketiga, perubahan skill yang dibutuhkan. Skill yang makin dibutuhkan yaitu yang pertama, berpikir kritis, yang kedua, literasi digital, yang ketiga, problem solving, dan yang keempat adalah kolaborasi dengan teknologi. Yang keempat adalah peran pelatihan dan pendidikan ulang atau reskilling dan upskilling. Dunia pendidikan harus menyesuaikan kurikulum. Pemerintah dan perusahaan perlu mendukung pelatihan keterampilan baru. Yang kelima adalah kolaborasi manusia dan AI. Pekerjaan masa depan akan menggabungkan kekuatan manusia, kreativitas, empati dengan AI, yaitu kecepatan analisis data. Selanjutnya adalah peran AI dalam revolusi industri 5.0. Apa itu revolusi industri 5.0? Revolusi industri 5.0 adalah era kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas. Fokus utamanya adalah personalisasi, nilai kemanusiaan, dan berkelanjutan, bukan sekadar efisiensi otomatisasi. Yang kedua, peran AI dalam industri 5.0. Yang pertama, human centered AI. AI mendukung manusia, bukan menggantikannya. Contoh, AI sebagai asisten dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, contoh yang lainnya yaitu personalisasi massal. Produk dan layanan dapat disesuaikan secara individual berkat AI. Contohnya, produk fashion custom, perawatan kesehatan personal. Pengambilan keputusan yang lebih cerdas. AI membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen dan merancang strategi yang tepat. Produksi cerdas dan ramah lingkungan. AI digunakan untuk efisiensi energi dan pengurangan limbah di lini produksi.
Dan yang terakhir adalah AI plus teknologi lain, IoT, robotika, big data, dan cloud, semua saling terhubung dan dikoordinasikan oleh AI untuk mencapai hasil optimal. Nah, selanjutnya adalah solusi untuk tantangan AI. Solusi untuk tantangan data dan bias, kita dapat menggunakan data beragam dan audit model AI secara berkala. Untuk tantangan privasi, solusinya yaitu terapkan enkripsi, anonimisasi data, dan transparansi sistem. Untuk tantangan pengangguran, solusinya yaitu program reskilling, dorong kolaborasi AI manusia. Untuk tantangan keamanan, solusinya yaitu sistem AI harus diuji dan diawasi ketat. Untuk tantangan etika, solusinya yaitu libatkan pakar lintas disiplin dan masyarakat dalam pengembangan AI. Untuk tantangan regulasi, solusinya yaitu buat undang-undang AI dan kerjasama global dalam pengawasan teknologi dengan solusi yang tepat. AI dapat berkembang secara sehat, aman, dan tetap menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah saran. Sarannya yaitu yang pertama, pemerintah perlu membuat kebijakan dan regulasi AI yang jelas dan berpihak pada masyarakat. Yang kedua, institusi pendidikan harus menyesuaikan kurikulum agar generasi muda siap menghadapi era AI. Yang ketiga, perusahaan dan pengembang AI wajib memperhatikan aspek etika, transparansi, dan keamanan. Dan yang terakhir, masyarakat umum perlu meningkatkan literasi digital dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saran ini penting agar perkembangan AI tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tapi berdampak positif secara menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. AI memberikan dampak positif di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang industri, dan bidang lainnya. Di balik manfaatnya, AI juga membawa tantangan seperti bias, privasi, pengangguran, dan etika. Dan yang terakhir, masa depan AI sangat tergantung pada bagaimana manusia mengelola, menggunakan, dan mengawasinya secara bijak. AI bukan sekadar teknologi masa depan. AI adalah alat bantu manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik jika digunakan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sekianlah presentasi saya tentang kecerdasan buatan. Perkenalkan, nama saya Julita Pratiwi. Saya berasal dari kelas Hans Kelsen 2 dengan NPM 24410138 dengan mata kuliah Digital Society. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.